وعده ونصر عبده وعز جده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عند الأضحى بعد يوم عرفة وعيد الفطر بعد صيام رمضان، والذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله الذي نتبعه في الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل من حج واعتمر، الذين أذهب عنهم الرجز وطهر، الفائزين بالشرف الأطهار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له السعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlimpahnya limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi hari ini yang cerah dan berkah ini. Kita masih diberikan kesempatan serta kemampuan untuk menghirup udara segar, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun 1442 Hijriah di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Wafa Cabang Palangkaraya dengan penuh kehusuan dan kebahagiaan serta persaudaraan bersama para guru-guru dan santri dan santriwati. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang berhadir dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan dan dijadikan hamba yang selalu diberikan kenikmatan, kebahagiaan, terlebih khusus dalam menuntut ilmu agama, menghafal Al-Quran, mempelajarinya serta mengamalkannya. Tidak dijadikan hamba yang selalu diuji dengan musibah, fitnah-fitnah dunia dan syaitan. Dan kita semua di sini dan kaum muslimin dimanapun berada dihindarkan dari pandemi COVID-19 dan musibah ini semoga cepat berakhir. Amin, amin ya mujibas da'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada hari ini, hari yang mulia ini, umat muslimin dimanapun berada di penjuru dunia melaksanakan salat Idul Adha, mengumandangkan takbir serta berbahagia dapat menemui hari raya Idul Adha, hari yang penuh ampunan, rahmat dan diijabahnya doa serta banyak ampunan yang diberikan oleh Allah, khususnya pada hari Arafah kemarin. Dan pada hari raya ini juga dinamakan hari makan dan minum. Tidak diperbolehkan kita berpuasa di hari ini. Begitu juga pada 3 hari setelahnya, yaitu dinamakan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ada di bulan Dzulhijjah, terlebih khusus di 10
hari pertamanya kita dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr." Qalu ya Rasulullah, wa al-jihad fi sabilillah. Wa qala wa al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Kemudian di antara amal-amalan hari raya yang dianjurkan adalah yang pertama, menghidupkan malam Idul Adha dengan berbagai macam ibadah. Paling sedikitnya melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Yang kedua, memperbanyak baca takbir, hingga sebagian ulama mengatakan membaca takbir pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, disunahkan mengucapkan tahiyat, ucapan selamat hari raya serta bersilaturahmi. Dan keempat, mandi untuk hari raya Idul Adha. Yang kelima, memakai wangi-wangian dan berhias dan memakai pakaian baru. Yang keenam, tidak disunahkan makan sebelum sholat Idul Adha. Adapun waktu memulai mengerjakan sholat Idul Adha adalah 16 menit setelah terbitnya matahari, dan disunahkan jalan yang dilewati pada waktu akan berangkat sholat Id berbeda dan lebih jauh dari yang pulangnya. Setelah sholat subuh membaca istighfar, astagfirullahaladzim 100 kali, kemudian membaca subhanallah wa bihamdihi 300 kali, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bihi wa huwa ala kulli syai'in qadir 400 kali. Kemudian diucapkan, kemudian doanya adalah Allahumma inni ahdaitu thawaba hadhihi tasbihat di amwati muslimin wal muslimat 3 kali. Kemudian hari raya Idul Adha juga dikenal dengan istilah hari raya haji atau hari raya kurban, di mana dinamakan hari raya haji karena hari sebelumnya umat Islam melaksanakan rangkaian ibadah haji serta wukuf di Arafah. Dan adapun dinamakan hari raya kurban karena pada tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya disyariatkan, dianjurkan melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang diperintahkan kepada setiap orang muslimin di setiap tahunnya taqarruban atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kurban itu amal saleh yang paling afdal yang dilakukan seseorang di hari raya Idul Adha ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'amila adamiyyun min 'amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqi dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah fi farsihi bi uruniha wa ash'ariha wa zalamiha wa inna dama la yaqau min Allah bi makanin qabla an yaghfira bi fatihu fiha ila nasab." Artinya tidak ada amalan manusia, amalan orang-orang pada hari Idul Adha yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Dan sesungguhnya hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan rambut-rambutnya serta kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah. Maka hendaklah kalian berkurban dengan senang hati. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya masalah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun asal perintah kurban sendiri adalah dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menguji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya semata wayangnya, putra semata wayangnya dari Siti Hajar yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam.
yang kelahirannya sungguh ditunggu sejak lama. Lihatlah ketaatan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga putranya yang namanya Ismail kepada orang tuanya padahal umurnya waktu itu masih kecil. Setelah keduanya mantap atas perintah itu, dibaringkanlah beliau untuk disembelih. Akan tetapi pisau yang digunakan tidak mampu merobek lehernya. Sampai diulang beberapa kali, kemudian Allah menurunkan kambing tipas dari surga sebagai ganti dari Sayyidina Ismail untuk disembelih. Dari kisah di atas dapat diambil beberapa pelajaran. Pelajaran penting di antaranya bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang ia mengedepankan walaupun berat dilakukan oleh hawa nafsu kita. Dan begitu juga bagaimana Nabi Allah Ismail mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun yang dimiliki itu mengorbankan nyawanya sendiri. Beliau melakukan itu karena beliau tahu bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita pada hari ini mengorbankan segala yang kita punya untuk Allah dan Rasulnya, nyawa kita, harta kita, pikiran kita, waktu kita, dan segala yang kita miliki untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, serta mempelajari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita selama ini mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, ataupun selama ini kita sangat jauh dari ketaatan dan selalu bergelimang dosa, berbuat kezaliman pada diri sendiri dan orang lain, memakan makanan yang haram, hati kita yang dipenuhi dengan penyakit hati tanpa ada penyesalan dan melanggar syariat agama, tidak pernah keluar air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita masih meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti meninggalkan sholat 5 waktu, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak berzakat, tidak berkurban bagi yang mampu, suka membuka aurat dan membiarkan anak istri kita membuka auratnya ketika keluar rumah. Kemudian mungkin masih ada di antara kita yang masih durhaka kepada orang tua, melawan perintah ibu bapak kita, membentaknya, berbuat kasar kepadanya, berbohong kepadanya, dan tidak memuliakannya. Karena semua itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan turunnya azab serta musibah khususnya kepada diri kita pribadi. Padahal Allah taala sungguh cinta kepada kita. Kenapa cinta Allah tidak kita balas dengan cintanya kita? Akan tetapi kita selalu melanggarnya, melanggar perintahnya yang di antaranya adalah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di Id yang mulia ini, di hari Id yang mulia ini, janganlah kalian melupakan orang tua kalian yang melahirkan kalian dan membesarkan kalian. Jangan kau lupakan perempuan yang memakaikanmu baju baru pada hari lebaran ini dan dia tersenyum di hadapanmu serta menciummu. Maka datanglah kepadanya, mintalah ridhonya, menangislah di hadapannya, mintalah doanya agar beliau selalu mendoakanmu dan meridhoimu, karena ridho Allah terletak pada keriduan orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Tidak ada jasa dan kebaikan yang mampu kita balas semua begitu banyak, begitu tulus. Orang tua tidak takut miskin memberi makan anak-anaknya saat membesarkan mereka, tapi banyak anak sering merasa kekurangan saat menanggung orang tuanya di saat tua. Satu ibu bisa merawat 7 orang anak, tapi 7 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Satu orang ayah bisa menghidupkan 7 orang anak, tapi 7 orang anak belum tentu bisa menghidupkan 1 orang ayah. Sealim apapun, sehebat apapun, sesukses apapun Anda, tanpa restu orang tua yang membesarkan kita, maka tidak ada keberkahan, tidak ada ketenangan, dan tidak ada kebaikan dalam hidup. Uang bisa dicari, ilmu bisa dicari, tetapi kesempatan untuk berbakti dan mengasihi orang tua tidak akan terulang lagi. Ibadah, tengoklah sekali orang tua di rumah, lihatlah wajahnya ketika ia terlelap tidur, lihatlah perubahan wajahnya, rambutnya yang mulai memutih, badannya yang dulu
tertunda, kini mulai memburuk. Semua telah berubah dengan berjalannya waktu. Tapi tidak dengan kasih sayangnya, perlakukanlah orang tuamu dengan penuh hormat, maka rezekimu akan semakin berderas. Ketahuilah, bakti kepada orang tua adalah agama dan hutang yang akan membawamu ke surga dan akan dibayar oleh anakmu. Sungguh beruntung yang mana masih mempunyai orang tua. Sekali lagi, sungguh beruntung orang yang masih mempunyai orang tua. Ridhonya Allah semuanya ada pada orang tua. Diriwayatkan setiap ibu meninggal, ada seruan di atas langit, telah meninggal ibumu, yang mana dengannya Allah mudahkan rezekimu, Allah tinggikan derajatmu, Allah lebur dosamu. Sekarang carilah sendiri, itu semua dengan susah payah. Berapa kali kita menyusahkannya, membuatnya sedih, membuatnya menangis. Kita lebih mengutamakan istri dan suami kita, anak-anak kita daripada ibu bapak kita. Sehingga pantas kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, Allah tidak akan mengampuninya walaupun masuk 1000 kali Baitullah. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Falyamalil baru ma syaa la yadkhulan nar." Silahkan lakukan apa saja maksiat, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan masuk neraka. Begitu juga sebaliknya kepada anak yang durhaka, lakukan apa saja kebaikan ibadah, maka tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Mari kita sama-sama meminta kepada Allah dan bermunajat, tawajuh kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya mujil kitab, ya Allah, ya mujil sahab, ya Allah, ya mujil rahmat, ya Allah. Isma'u wa ana innaka as-sami'ul 'alim. As'aluka ya Allah rahmataka allati wasi'at kull shay', an taghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya, luka kulitnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya. Ya Allah, mereka menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan dan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah lena tidurnya karena menyenyapkan tidur kami. Ampunkan ibu yang tidak berpisah, ibu yang tidak pernah berpisah tentang sehat sakitnya karena menjaga kami. Ampunkan ibu kami, ya Allah. Ampunkan ibu kami, ya Allah. Sungguh mulia dirinya. Yang sudi membasuh, mencuci najis dan kotoran kami. Ya Allah, tidak pernah pula dia mengeluh dan menyesal. Ya Allah, ampuni pula seorang ayah yang dibintikannya nama kami dengan namanya. Itulah ya kami, Allah, manusia yang mengajarkan kami syahadatain. Dengannya kami mengenal ketegasan di dunia ini. Ampunkan ayah yang selalu tidak memahami dirinya untuk mencari nafkah, untuk menghidupi kami. Ampunkan ayah dan ibu kami yang apabila dalam mencari nafkah terhilap, terkerja sesuatu yang haram dan yang subhan, untuk membesarkan kami, ya Allah. Ya Allah, andaikan mereka masih ada, sehatkan, panjangkan umur mereka, ya Allah, dan berkahi hidupnya. Dan andaikan mereka itu sudah tiada, berpulang ke rahmat-Mu, maka lapangkanlah kuburnya, jadikan surga tempat kembalinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim.
وتب علينا انك التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عباد الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه. اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. هو الذي أسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد من نزلت العيون بالنظر وتزهرت الأرض بالمطر وحاد حد واعتقاب ولبى وحلم ونهار وفاق بالبيت العتيق قبل الحجاج وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. ويا معشر المسلمين والمسلمات اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة والجماعة. من فاته بهذا العام القيام بعرفة فليقل لله بحقه الذي عرفه. ومن عجز عن المدين بمزدلفة فليبن عزمه على طاعة الله وقد قرب ووصفه. من لم يمكنه القيام بأدنى الخير فليقوم لله بحق الرجاء والخير والخوف. من لم يقدر على نحر حجه بمنى فليتبع هواه وظنى للمنى. ومن لم يصير إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. فيا أيها الحاضرون, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para utusannya serta para ulama yang bertakwa selalu menyuruh dan mengingatkan kepada kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan memanfaatkan serta menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan diisi dengan amal soleh, terlebih khusus di waktu-waktu yang mulia seperti ini, mawasimul khair. Yang antara amal soleh itu adalah memperbanyak takbir, baik itu takbir mursal atau takbir muqayyad setiap keadaan, terlebih khusus setelah sholat 5 waktu. Adapun takbir muqayyad waktunya adalah dari fajar hari Arafah sampai asar akhir ayyam tasyrik. Kemudian berkurban dengan sebaik-baiknya hewan kurban yang disembelih. Masuk waktunya dari selepas sholat Idul Adha sampai akhir ayyam tasyrik. Dan adapun paling terafdalnya ibadah terlebih khusus untuk talabul ilmi seperti kalian yang paling banyak memperhatikan hati Rasulullah adalah menuntut dan mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya, terlebih khusus ilmu Al-Quran dengan ikhlas dan sabar serta adab dan niat yang baik. Sebagaimana dikatakan, wal ilmu asnasal a'mali wa huwa dalil khairi wal ifdali mal fakhru illa li ahli ilmi innahum ala al-huda liman istahda adillahu wa qadru kulli imrin ma kana yuhsinuhu wal jahidun li ahli ilmi ada'u fahuz bi'ilmin ta'is hayyan abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u wa
وأهل العلم أحياء من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. شكوت إلى ربي سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى للعاصي. أخي لن تنالوا البر إلا بستة توفيق أن تفصيلها ببيان الزكاة وحفظ استقبال غربة وإرشاد الإسلام في الزمان هذا. وصلوا وسلموا على من به الله هداكم سيدنا محمد بن عبد الله. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمة إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا ولله ولايتنا في من خافك واتقى واتبع رضاك. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء بخصوص كورونا والربا وزنا وزلازل والمحن والجهل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنت لدينا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. خذ في إندونيسيا في فلسطين وسوريا في العراق في اليمن في مyanmar وفي أفغانستان على الكافرين القاسدين الظالمين والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua kita semua mendapatkan keberkahan dunia akhirat dan kemenangan untuk umat Islam dimanapun berada. Dan Allah hilangkan segala kezaliman di negara kita ini khususnya serta wabah COVID-19 lekas berakhir. Nasrul min Allah wa fathun qarib wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Pada kesempatan yang bahagia ini belum sekeluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha tahun 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin wa maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna